Bab 2691, Empat Klan Kegelapan Kuno berkumpul. Ruang gelap di luar tanah suci klan es. Di ruang gelap ini, seorang pria berdiri di sini. Dia mengenakan jubah hitam, wajahnya tanpa ekspresi, tatapan matanya kosong, dan pada tatapan mata kosong itu sesekali ada sedikit darah. Dia seperti malaikat pelindung, berdiri di sini dan menjaga ruang di belakangnya. Dan di dunia gelap yang jauh, sebuah kapal terbang berdiri di kehampaan yang gelap. Ini adalah kapal terbang klan bulu. Di sebuah ruangan di kapal terbang itu, orang-orang kuat dari klan dewa dan klan pemakaman berkumpul. Setelah menerima berita itu, klan dewa dan klan pemakaman mengirimkan orang-orang kuat dari klan mereka untuk bergegas ke sini dan bergabung dengan klan bulu. Meskipun jumlah orang kuat yang dikirim tidak banyak, mereka semua mengirimkan seorang pria kuat di atas level Saint Tianxun. Termasuk 3 Saint Tianxun dari klan bulu dan Yuyi, ada 6 Saint Tianxun yang kuat di sini. Saint Tianxun sangat menakutkan, bahkan di antara ras-ras gelap primitif. Saint Tianxun hanya ada di beberapa ras gelap besar. Umumnya, ras-ras gelap primitif kecil tidak memiliki Saint Tianxun yang bertanggung jawab. Banyak makhluk suci surgawi berkumpul di ruangan itu. Yuyi duduk di kursi pertama. Wajahnya yang tampan tampak malas dan ceroboh. Jari-jarinya mengetuk meja, dan ia berkata dengan ringan, berdasarkan kecepatan transmisi pesan suku kami, suku Hades adalah yang pertama menerima berita dan seharusnya menjadi yang pertama bergegas ke sini. Namun, hingga saat ini, suku Hades belum muncul. Kecepatan Hades terlalu lambat, yang membuat Yuyi sangat tidak puas. Guru surgawi suci yang diutus oleh klan dewa adalah seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan kerutan di seluruh wajahnya. Namanya Majid dan ia memiliki status yang sangat tinggi di kalangan klan dewa. Majid berkata dengan tenang, klan dunia bawah mengalami perselisihan internal, dan itu hanya mereda dalam waktu singkat. Klan dunia bawah sekarang dipimpin oleh Sagala. Pengepungan dan penindasan klan es saat itu tidak ada hubungannya dengan garis keturunan Sagala. Menurutku, Sagala ingin menjauhkan diri dari masalah ini. Nikos, orang kuat klan pemakaman, tertawa dingin dan berkata, meskipun tidak ada hubungannya dengan Sagala, tetap saja ada hubungannya dengan klan Hades. Jika memang ada hubungannya dengan klan Hades, Sagala tidak dapat menyangkalnya. Ngomong-ngomong, ada apa? Majid menatap Yuyi dan bertanya. Yuyi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku tidak begitu yakin tentang situasinya. Satu-satunya hal yang bisa kupastikan adalah bahwa orang kuat yang muncul di tanah suci klan es kali ini pastilah putri klan es yang selama ini dicari oleh keempat klan. Lalu apa yang kau tunggu? Pergi saja dan bunuh dia, dan hilangkan masalah ini selamanya. Ya, dengan kekuatan keempat suku kita bisa dengan mudah menghancurkan suku es, apalagi seorang putri suku es. Orang-orang kuat di ruangan itu berbicara satu demi satu. Yuyi berkata dengan lembut, jangan khawatir, tunggu sedikit lebih lama sampai orang-orang kuat dari dunia bawah tiba. Haha. Tepat pada saat itu, terdengar suara tawa dari kegelapan di luar. Saat tawa menyebar, seorang pria dan seorang wanita muncul di kapal terbang klan bulu. Mereka adalah Fadi dan Sarah yang bergegas mendekat. Fadi membawa Sarah dan berjalan langsung menuju ruang pesawat udara. Begitu Sarah memasuki ruangan, ia melihat pemuda itu duduk di kursi pertama. Sebelum ia datang, ia sudah tahu bahwa orang yang akan mewakili klan bulu kali ini adalah Yuyi. Meskipun dia belum pernah melihat Yuyi, dia tahu bahwa pria yang duduk di kursi pertama adalah Yuyi, si jenius super yang jarang terlihat di klan bulu sepanjang masa. Dia menatap Yuyi. Yuyi juga menatapnya. Tatap mata satu sama lain. Yuyi tak dapat menahan diri untuk mengangkat sudut mulutnya, dan berkata dengan ringan, kamu adalah putri dari klan Hades, Ming Sarah, dan yang dikabarkan adalah tubuh gelap Ming Sarah. Mendengus. Ming Sarah mendengus dingin, berjalan mendekat, mencari tempat duduk dan duduk, mengabaikan kehadiran Yuyi. Menarik. Yuyi tersenyum jenaka. Fadi berkata tepat waktu, putra suci, sang putri naif, jangan ganggu dia. Pemimpin klanku belum pulih dari luka-lukanya dan sekarang sedang mengasingkan diri, tidak bisa pergi. Dia mengetahui bahwa sesuatu terjadi di tanah suci klan es, jadi dia mengirimku untuk melihatnya. Klanku mengetahui bahwa pemimpin klan bulu kali ini adalah putra suci, jadi dia membawa sang putri ke sini. Tidak lama lagi sang putri dan putra suci akan menikah, jadi akan baik bagi kalian untuk saling mengenal terlebih dahulu. Fadi tidak rendah hati atau sombong. Yuyi berhenti sejenak lalu berkata, silakan duduk dan mari kita bicarakan bisnis dulu. Fadi duduk, lalu menyapa Santo Tianxun dari klan dewa dan klan pemakaman. Mereka semua berasal dari 4 klan kuno, semuanya adalah orang suci, dan telah bertemu satu sama lain lebih dari sekali. Yuyi melirik banyak orang kuat yang hadir dan bertanya, bagaimana menurutmu? Fadi berbicara lebih dulu, kami masih belum tahu seperti apa situasi terkini tanah suci suku es. Putra suci, tolong ceritakan semuanya kepada kami. Yuyi mengangguk kecil, lalu dengan lambaian tangannya, adegan pertempuran sebelumnya di tanah suci klan es pun muncul. Para pria kuat yang hadir semua melihat Yu Liu dipukul mundur dan melarikan diri dengan luka-luka. Baru setelah suara terakhir terdengar, ketiga pria kuat itu berhenti mengejarnya. Adegan berakhir di sini. Ini semua informasi yang dimiliki klan kita saat ini, kata Yuyi ringan.
Fadi tampak memikirkan sesuatu, lalu berkata, orang yang memerintahkan penghentian serangan itu pastilah Putri Klan S. Namun, aku sangat penasaran. Putri Klan S itu tak pernah muncul. 4 klan kuno telah mencarinya di dunia gelap selama bertahun-tahun, tetapi tak dapat menemukannya. Mengapa dia muncul saat ini? Dan seperti apa keberadaan 3 orang suci sakti yang beraksi kali ini? Jumlah orang suci sakti dari ras-ras primitif utama di dunia gelap sangat terbatas. Aku belum pernah melihat atau mendengar tentang mereka. Dari manapun mereka berasal, hanya ada 3 penguasa surgawi suci. Kita punya penguasa surgawi suci 2 kali lipat jumlah mereka. Apa kita masih takut pada mereka? Bukankah lebih baik kita bunuh saja mereka, tangkap mereka, dan ketahui situasinya? Ya, itu masuk akal. Ambil tindakan saja. Semua pria kuat di ruangan itu mengawasi Yuyi, menunggu perintahnya. Karena klan bulu adalah pemimpin dari 4 klan kuno, Yuyi mewakili klan bulu kali ini. Baiklah, ayo kita lihat dulu. Yuyi berdiri. Dengan perintahnya, pesawat udara itu bergerak maju dengan cepat dan segera muncul dalam persepsi Guanlan dan Terra. Saat Guanlan dan Terra merasakan kemunculan pesawat udara itu, mereka langsung berdiri. Ini dia. Guanlan tak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening. Terra menepuk bahunya dan berkata, dengan si bodoh besar di sini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lagi pula, Putri S sudah lama berada di Tanah Suci, dia mungkin akan segera keluar. Kita hanya perlu menundanya. Guanlan mengangguk sedikit dan berkata, baiklah, mari kita lanjutkan sesuai rencana yang kita bahas sebelumnya. Setelah mereka bertukar pandang sebentar, tubuh mereka menghilang dari tempat itu. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di ruang gelap di luar Tanah Suci, muncul di belakang Milan. Swoosh! Dalam kegelapan, pesawat udara itu bergerak maju dengan cepat. Dalam sekejap, mereka muncul di luar Tanah Suci Klan S. Berhenti. Suara Guanlan bergema. Kapal udara itu pun berhenti saat itu juga. Yuyi adalah orang pertama yang keluar dari kapal udara, diikuti oleh banyak penguasa alam Saint Tianzun yang kuat. Bab 2692, Kekuatan Sejati Milan. Yuyi berjalan di depan, dan beberapa dewa surgawi berjalan di belakang. Makhluk-makhluk yang keluar dari pesawat udara itu semuanya adalah makhluk-makhluk yang sangat kuat, dan salah satu dari mereka mampu menggulingkan keberadaan ras primitif yang gelap. Siapapun yang melihat dunia luar akan melihat orang-orang yang sangat kuat yang dapat menumbangkan ribuan pesawat, bahkan pesawat pusat. Sial! Banyak sekali. Melihat banyaknya Saint Tianzun yang kuat muncul, bahkan Terra pun tak dapat menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam. Dia segera mengirim pesan ke Guanlan. Pria yang memimpin adalah Yuyi, sang jenius super dari klan bulu. Kemunculannya di sini menandakan bahwa ia telah menembus alam Saint Tianzun. Dilihat dari auranya, ia berada dalam kondisi yang sangat stabil di tahap awal Saint Tianzun. Ia diikuti oleh 3 orang suci surgawi yang sakti, yaitu Elvis, Subham, dan Joao. Mereka adalah orang-orang sakti dari generasi Kong Klan Bulu, dan senioritas mereka bahkan lebih tinggi daripada pemimpin klan Bulu saat ini. Ada juga Santo Tianzun yang kuat dari klan Dewa, Majid. Dan guru surgawi suci yang dikirim oleh klan pemakaman disebut Nikos. Yang terakhir adalah seseorang yang harus kamu kenal, Fadi dari klan Dunia Bawah. Setelah Terra melihat orang-orang kuat itu muncul, dia langsung mengirimkan informasi identitas orang-orang kuat tersebut kepada Guanlan. Guanlan mengerutkan kening, mengusap pelipisnya pelan, melirik Milan yang berdiri diam, lalu bertanya dengan suara lirih, menurutmu, berapa banyak orang yang bisa dilawan oleh si tolol besar ini? Kalau keempat klan kuno hanya berusaha menghadapinya, si bodoh besar ini setidaknya bisa melawan 4. Kalau keempat klan kegelapan kuno benar-benar bertarung keras, dia hanya bisa melawan paling banyak 2. Lagi pula, dia belum sepenuhnya sadar, dan dia tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatannya. Keduanya berkomunikasi secara rahasia. Pada saat ini, Yuyi dari klan bulu berdiri. Ia melompat dan muncul di langit di atas kapal terbang. Ia menatap ketiga pria kuat di depannya dengan ekspresi yang sangat tenang. Ia bertanya dengan tenang, tuan-tuan dan nyonya-nyonya, inilah tempat di mana keempat klan gelap saling menekan. Kalian muncul di sini dan membunuh murid-murid keempat klanku. Apa artinya ini? Apakah kalian ingin bermusuhan dengan keempat klan? Suara Yuyi tenang, namun di balik ketenangannya, tersembunyi niat membunuh yang menggelora. Guanlan segera berdiri dan berkata sambil tersenyum, tempat di mana 4 klan kuno bersatu untuk menekan. Aku hanya tahu bahwa tempat ini dulunya adalah Tanah Suci Klan S. Kami bertiga bersaudara sudah lama tidak berada di dunia gelap. Sekarang kami ingin berpindah-pindah. Kami telah menyukai daerah ini dan berencana untuk mendirikan sekte di sini. Terra juga berdiri, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, kami, 3 orang suci kegelapan, tidak berniat melawan 4 klan kuno. Kami hanya mengincar wilayah ini dan ingin mendirikan sekte di sini. Bagaimana kalau kita duduk dan bicara? Menurut rencana yang dibahas oleh Terra dan Guanlan sebelumnya, setelah 4 klan kuno berkumpul di sini, mereka akan menghindari mengambil tindakan jika memungkinkan dan menunda waktu jika memungkinkan. Jika kita benar-benar tidak bisa menunda lebih lama lagi, biarkan Milan mengambil tindakan. Tidak ada kemungkinan untuk bernegosiasi, kata Yuyi dengan nada dingin, cepat pergi,
atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. 4 klan kuno mengirim banyak murid elit untuk menjaga tempat ini, dan bahkan ada seorang Santo Tianzun yang kuat yang duduk di sini. Ini karena mereka semua tahu bahwa ada hal-hal ajaib di tanah suci klan es. Akan tetapi, mereka tidak begitu jelas tentang benda apa itu. Karena ada batasan formasi magis di sini, yang bahkan master formasi terkuat dari 4 klan kuno tidak dapat memecahkannya. Baru setelah itu mereka mengirim orang-orang kuat untuk menjaga tempat ini. Nak, Putri Es pasti sudah memasuki tanah suci. Kita tidak bisa menunda lagi. Tolong beri perintah dan bertindak. Ya, kalau aku menunda lebih lama lagi, aku takut terjadi hal yang tidak diharapkan. Santo Tianzun yang kuat dari klan bulu berbicara dan meminta Yu Yi untuk memberikan perintah untuk mengambil tindakan. Guanlan dan Tera melihat ada sesuatu yang tidak beres dan membicarakannya secara diam-diam. Tera menyampaikan pesan, kecuali klan bulu, 3 klan lainnya mungkin tidak akan mengerahkan seluruh kekuatannya. Biarkan si tolol besar itu berurusan dengan 4 orang kuat dari klan bulu, dan kita akan membagi sisanya di antara kita sendiri. Kita lihat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menahan mereka. Berpikirlah ringan. Guanlan berkata dengan nada tertekan, aku baru berada di tahap awal Saint Tianzun. Aku tidak sanggup menghadapi siapapun. Anda telah menguasai keterampilan yang unik. Bagaimana mungkin aku berani menggunakannya dengan mudah? Kalau aku menggunakan keahlian unikku di sini, mereka akan segera menemukan pesawat pusat. Kalau mereka membalas, itu akan merepotkan. Pokoknya, orang itu dan klan bulu sedang berperang sampai mati. Kalau kita tahu, kita tinggal kumpulkan kekuatan ribuan pesawat atau bahkan pesawat pusat dan hadapi langsung klan bulu. Dengan bantuan klan es, peluang kita untuk menang masih cukup tinggi. Meski mereka berkomunikasi secara rahasia, Tera tampak sangat santai, seolah-olah sedang membicarakan masalah sepele. Guanlan, di sisi lain, memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dalam pertempuran ini, sama sekali tidak mungkin untuk melakukan ascension. Ascension adalah salah satu kemampuan paling unik di alam pusat. Meskipun tidak ada makhluk hidup yang tahu seperti apa tingkat kelima dan keenam dari Ascension, selama itu dilakukan, keempat klan gelap kuno akan dapat menemukan petunjuk, yang kemudian akan melibatkan Akademi Klan Dewa di alam pusat. Swos. Di sini, 3 orang suci yang kuat dari klan bulu keluar pada saat yang sama dan muncul di kehampaan gelap di depan pesawat udara. Dasar bodoh, hentikan mereka dan jangan biarkan mereka mendekat. Kalau mereka mendekat, kekasihmu akan mati, teriak Guanlan. Dia tidak mengetahui hubungan antara Milan dan Dara. Tetapi dia dapat menduga bahwa Milan mencintai Dara. Jika tidak, dia tidak akan mendengarkannya dan melindunginya bahkan ketika dia sakit mental. Ketika Milan mendengar ini, tubuhnya lenyap begitu saja. Saat berikutnya, dia muncul di hadapan 3 orang suci terkuat dari klan bulu. Ketiga Saint Tianzun yang dikirim klan bulu memiliki senioritas tinggi di klan bulu dan sangat kuat, semuanya telah mencapai tahap tengah Saint Tianzun. Ketiga pria kuat itu saling berpandangan, lalu aura yang sangat mengerikan muncul dari tubuh mereka. Ketiga tubuh mereka seakan saling tumpang tindih saat itu, dan mereka melancarkan serangan yang mengerikan. Ketiganya sering menyendiri bersama dan telah lama memiliki gagasan yang sama. Selain itu, ia juga memiliki kekuatan supranatural yang luar biasa. Namun, menghadapi serangan mengerikan ini, Milan tidak takut, melainkan mengambil inisiatif untuk menghadapinya. Boom! Milan dengan paksa menerima serangan gabungan dari 3 Saint Heavenly Master tingkat menengah. Tubuh-tubuh orang kuat klan bulu yang saling tumpang tindih langsung terbelah dan berubah menjadi 3 makhluk hidup. Tubuh mereka semua bergerak mundur, lalu wajah mereka memucat dan mereka memuntahkan darah. Milan berdiri di sana tanpa bergerak. Dia tidak mengejar kemenangan, tetapi hanya melihat ke kejauhan. Si bodoh besar ini terlalu kuat. Guanlan tak kuasa menahan keterkejutannya dan berkata, 3 orang suci tingkat menengah bergabung untuk menunjukkan kekuatan magis mereka, tetapi dia mampu mengalahkan mereka semua. Benar, kata Tera dengan ekspresi santai. Banyak orang kuat dikabarkan telah mencapai setengah langkah puncak kepunahan tertinggi, tapi itu hanya rumor. Rumor itu disebarkan oleh ras mereka untuk mengintimidasi ras lain. Dan si bodoh besar ini benar-benar setengah langkah puncak kelupaan tertinggi. Siapa yang bisa menolaknya? Meskipun Milan tidak bergerak sama sekali dan tidak terdorong mundur selangkah pun oleh kekuatan yang menakutkan itu, ada kekuatan aneh dalam tubuhnya saat ini, yang dengan gila-gilaan menghancurkan tubuhnya. Namun, pada saat ini, tubuhnya bergetar, dan kekuatan yang memasuki tubuhnya dikeluarkan secara paksa. Banyak orang kuat di kejauhan tercengang saat melihat pemandangan ini. Ekspresi Yu Yi semakin serius, dan ia bergumam dalam hati, di dunia gelap, kapankah orang kuat yang begitu menakutkan muncul? Bahkan ketiga tetua klanku pun bergabung dan tak mampu mengejutkannya. Yu Yi menatap Milan. Dia adalah Saint Tianzun dan dia dengan cepat menyadari ketidaknormalan Milan. Bab 2693, Penipuan Julian. Siapapun yang memiliki sedikit kekuatan dapat melihat kondisi Milan. Sepertinya dia sakit jiwa. Kita tidak perlu menghadapinya langsung. Ganggu saja dia, gunakan 2 orang untuk mengganggunya, dan gunakan sisanya untuk menangani 2 lainnya. Selama kita menangani keduanya, kita bisa memasuki tanah suci suku es dan mencari tahu apakah yang ada di tanah suci suku es itu putri suku es.
Setelah melihat petunjuknya, Yu Yi segera membuat pengaturan. Ini tidak baik. Guanlan melirik Terra dan bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita mundur atau menghadapi mereka secara langsung? Terra juga tampak hikmat. Dia tak pernah berpikir untuk berhadapan langsung dengan 4 klan gelap kuno. Dia tak mampu menyinggung mereka, dan dia juga tak mampu menyinggung seluruh klan Titan. Swos! Pada saat itu, terdengar suara angin kencang. Saat suara angin bertiup kencang, sesosok tubuh muncul di hadapan mereka. Ini Julian yang telah tiba. Tentu saja, penampilan Julian saat ini bukanlah penampilan aslinya, juga bukan penampilan 49. Ia telah mengubah penampilannya lagi. Meski penampilannya telah berubah, Guanlan dan Terra sama-sama tahu bahwa itu adalah dia. Wah, kamu sudah kembali. Bagaimana keadaannya sekarang? Tanya Terra. Julian merentangkan tangannya dan berkata, bagaimana saya tahu apa yang sedang terjadi? Guanlan bertanya, bagaimana kalau kita mundur saja? Kenapa kita harus mundur? Kita tidak bisa mundur. Julian tampak bertekad. Klan Dunia Bawah memberinya ide, memintanya untuk bersekutu dengan klan Es dan menemukan cara untuk membunuh Yu Yi. Jika dia pergi, dia tidak akan pernah bisa bersekutu dengan klan Es lagi. Julian menatap ke kejauhan. Di kejauhan, ada banyak orang kuat di alam Saint Tianzun. Ada 3 orang di klan bulu, dan semuanya telah mencapai tahap tengah Saint Tianzun. Dengan Yu Yi, totalnya ada 4. Ketiga suku lainnya semuanya memiliki seorang penguasa alam Saint Tianzun yang kuat. Kecuali Fadi dari suku Nether yang berada di tahap awal, yang lainnya berada di tahap tengah. Jika di total, ada 7 orang kuat di wilayah kekuasaan Saint Tianzun. Di pihak mereka, hanya ada 2 jika Milan tidak dihitung. Sama sulitnya dengan naik ke surga untuk menahan serangan 4 klan gelap kuno. Julian melangkah maju beberapa langkah, melirik ke 4 klan gelap kuno di depannya, dan berkata dengan ringan, siapa di antara kalian yang bisa bicara? Keluar dan bicaralah. Melihat pemandangan ini, Yu Yi sedikit tertegun. Tingkat kultivasi anak ini tidak tinggi, mengapa kedua orang kuat ini harus mendengarkannya? Dia melangkah maju beberapa langkah, menatap Julian, dan berkata dengan tenang, Yu Yi dari klan bulu, siapa kamu? Yu Yi? Julian telah mendengar tentang Yu Yi sejak lama. Dia tahu bahwa Yu Yi adalah seorang jenius, dan jenius yang langka di klan bulu sepanjang masa. Kini ia adalah putra suci klan bulu, dan calon kepala keluarga klan bulu. Yu Yi, belum pernah mendengarnya. Julian juga bersikap acuh tak acuh. Sebelumnya mereka telah berdiskusi untuk menunda waktu semaksimal mungkin. Ia membuka mulutnya dan berkata, aku adalah makhluk dari istana ilahi tertinggi. Pemimpin klanku telah memberiku misi untuk membawa beberapa bawahan ke dunia gelap dan membuat namaku tersohor di sana. Aku telah jatuh cinta pada daerah ini dan berencana untuk menetap di sini. Silakan pergi sekarang. Aku akan datang ke rumahmu dengan membawa hadiah untuk meminta maaf suatu hari nanti. Julian mulai berbicara omong kosong. Makhluk-makhluk dari 4 klan gelap kuno semuanya bingung dengan perubahan tersebut. Istana ilahi tertinggi. Apa asal-usulnya? Kenapa kamu belum pernah mendengarnya? Aku juga tidak tahu. Mereka semua adalah orang-orang kuat dari 4 klan gelap kuno, dan ke-4 klan gelap kuno adalah yang terkuat di antara ras-ras primitif di dunia gelap. Mereka berpengetahuan luas dan hampir tidak ada yang tidak mereka ketahui di dunia gelap. Namun, sekarang mereka tidak tahu tentang apa yang disebut istana ilahi tertinggi ini. Julian juga membodohi orang. Tidak ada yang namanya istana ilahi tertinggi. Melihat kebingungan mereka, dia berkata, kalian pasti tidak tahu tentang Supreme Divine Mansion. Supreme Divine Mansion adalah ras primitif misterius di dunia gelap. Ras kami jarang berkeliaran di dunia gelap, jadi wajar saja kalau kalian tidak tahu. Yu Yi menatap Julian dengan saksama. Dia bisa merasakan bahwa tingkat kultivasi Julian tidak tinggi, hanya pada tahap akhir Tianzun kecil. Meskipun wilayah kekuasaannya tidak tinggi, tubuhnya sangat kuat, dan kekuatan ledakan tersembunyi di bawah tubuhnya. Dia pun tertarik dengan apa yang disebut Supreme Divine Mansion dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya, di mana Supreme Divine Mansion yang kau sebutkan? Dari ras apa kau? Lancang. Terra berdiri dan berteriak, apakah menurutmu kau bisa menemukan informasi tentang istana ilahi tertinggi? Anda. Karena dimarahi, Yu Yi menjadi murka dan hampir kehilangan kesabarannya. Julian segera berkata, mundurlah, aku akan mengurusnya. Terra mengutuk leluhur Julian dalam hatinya. Anak ini masih berpura-pura. Meskipun begitu, dia tetap bekerja sama dengan sangat bijaksana. Julian tersenyum dan berkata, jangan marah, dia memang pemarah. Aku benar-benar tidak bisa memberitahumu lokasi Supreme Divine Mansion-ku, dan aku tidak bisa memberitahumu rasku. Mengenai alasanku memilih tempat ini, aku bisa memberitahumu. Di kejauhan, orang-orang kuat dari 4 klan gelap kuno semuanya menatap Julian. Mereka tidak tahu tentang istana ilahi tertinggi, tetapi dengan begitu banyak orang kuat yang dikirim sekaligus, istana ilahi tertinggi ini pasti bukan istana yang sederhana, jadi mereka tidak bertindak gegabah. Aku hanya bisa memberitahumu apa itu rumah ilahi tertinggi. Rumah itu melambangkan sebuah alam dan kekuatan. Di seluruh dunia gelap, bahkan di berbagai alam dunia luar,
Rumah siapa yang berani menyebut dirinya yang tertinggi? Pasti ayahku. Harus dikatakan bahwa Julian cukup pandai menipu makhluk hidup. Ia menunjuk Milan yang berdiri di sampingnya dan berkata, boneka ini dibuat oleh ayahku untuk melindungiku. Sebelum pergi, ayahku berkata bahwa boneka ini cukup untuk melindungiku. Tidak peduli ras apa atau orang kuat macam apa yang pernah kusinggung di dunia gelap, ia bisa membantuku menyelesaikan dan menghadapinya. Keempat klan gelap kuno meyakini hal ini dengan teguh. Sebab, bahkan ketiga tetua klan bulu pun bergabung, tetapi semuanya berhasil dihalau olehnya, jadi bisa dibayangkan betapa kuatnya dia. Pada saat itu, mereka juga mengerti mengapa orang ini mengalami gangguan jiwa. Ternyata dia hanyalah boneka. Julian menghampiri Milan, menatapnya, mendesak tak berdaya, lalu berkata, awalnya ayahku ingin memberinya jiwa yang utuh dan membiarkannya menjadi makhluk hidup, tetapi dunia boneka ini terlalu kuat. Di puncak setengah langkah pelupaan tertinggi, ia hanya selangkah lagi dari pelupaan tertinggi. Jika ia menjadi makhluk hidup sejati, ia akan memiliki 7 emosi dan 6 keinginan. Jika ia memberontak, itu akan merugikanku dan memengaruhi keselamatanku. Oleh karena itu, ayahku sengaja membuatnya gila dan hanya bisa menuruti perintah dan rencanaku. Setelah kata-kata Julian, bahkan keempat klan gelap kuno pun ketakutan. Yu Yi tampak relatif tenang. Ia bertanya dengan tenang, apakah Putri Es ada di Tanah Suci? Julian tersenyum dan berkata, kau bicara tentang gadis itu. Saat itu, klanku memang menyelamatkan Putri Klan Es. Klanku telah membujuknya untuk melepaskan kebencian di hatinya. Jangan khawatir, dia tidak akan membalas dendam terhadap 4 klan kuno. Istana Dewa Tertinggi tidak akan ikut campur dalam kebenciannya terhadap 4 klan kuno. Yu Yi berjalan menuju Julian selangkah demi selangkah. Wajahnya tenang saat ia berkata, dari manapun kau berasal, Putri Es harus mati. Dengan setiap langkah yang diambilnya, auranya menjadi lebih kuat. Julian juga menatapnya dengan dingin, dan berkata-kata demi kata, aku sudah memberitahumu begitu banyak, hanya karena aku tidak ingin bertarung denganmu. Apa kau pikir kami takut padamu? Suasana di tempat kejadian menjadi tidak biasa. Bab 2694, Perjudian. Menghadapi aura Yu Yi, Julian tidak takut sama sekali. Meskipun tingkat kultivasinya masih sangat rendah, pertahanan fisiknya sangat tangguh. Bahkan jika Yu Yi menyerang dengan sekuat tenaga, ia mungkin tidak dapat melukainya. Saat Yu Yi melangkah maju, ketiga tetua klan bulu di belakangnya mengikutinya. Orang-orang kuat dari klan dewa dan klan pemakaman juga ikut bergerak. Hanya Fadi dari klan dunia bawah yang tidak bergerak. Ia masih berdiri di sana, mengerutkan kening dengan ekspresi serius di wajahnya. Suasananya agak tidak biasa, dan terasa seperti perang besar akan pecah. Pada saat ini, seorang pria berjubah hitam tiba-tiba muncul di hadapan Julian. Aura yang sangat mengerikan terpancar darinya, menghancurkan aura banyak orang kuat di sisi yang berlawanan. Mundur! Julian berteriak. Cahaya merah samar muncul di pupil Milan. Dia tidak bergerak, dan tampak sedang berpikir. Pada saat itu, sebuah suara muncul di benaknya, jangan bertindak gegabah, dengarkan saja dia untuk saat ini. Ini adalah pesan dari Dara di Tanah Suci. Meskipun Dara sedang menyendiri, dia tetap memperhatikan dunia luar dan mengetahui segala hal yang terjadi di luar. Setelah menerima perintah Dara, Milan mundur sementara dan muncul di belakang Julian. Julian menatap Yu Yi di depannya dan berkata, ketika aku pergi, ayahku memberitahuku bahwa 4 klan kuno di dunia gelap sangat kuat dan berpesan agar aku tidak mudah memprovokasi mereka. Aku tidak ingin melawan 4 klan gelap kuno, tapi aku menginginkan wilayah ini. Aku juga bilang Putri Es di Tanah Suci klan Es harus mati, kata Yu Yi kata demi kata. Mata Julian berputar-putar, dan dia berpikir tentang bagaimana cara terus menunda waktu. Pada titik ini, penundaan apapun dihitung. Jika kita terus bertarung seperti ini, kedua belah pihak akan menderita. Julian berpikir sejenak dan berkata, aku punya penjaga boneka dan 2 orang kuat di sisiku. Jika kita terus bertarung, tidak ada yang akan diuntungkan. Bagaimana kalau kita bertaruh? Yu Yi memandang Julian. Julian berkata, aku akan berdiri diam dan menerima 3 jurusmu. Jika aku tidak mati dalam 3 jurus, kau boleh membawa orang-orang kuat ini pergi. Jika aku mati, Tanah Suci Klan Es ini akan terbuka untukmu. Bagaimana? Yu Yi memandang Julian. Meskipun tingkat kultivasi Julian tidak tinggi, dia bisa merasakan ada kekuatan ledakan yang tersembunyi di tubuh Julian. Meskipun demikian, ia juga tahu bahwa kekuatan fisik makhluk hidup pada dasarnya terkait dengan wilayahnya sendiri. Sekalipun sedikit lebih kuat, kekuatannya tidak akan jauh lebih besar daripada wilayahnya sendiri. Kultivasi Julian baru berada pada tahap akhir Tianzun kecil. Sekalipun ia telah menguasai kekuatan magis pertahanan apapun yang menentang langit hanya akan memiliki kekuatan pertahanan yang terbatas di ranah Tianzun kecil. Melihat dia masih berpikir, Julian melanjutkan, aku tidak akan menggunakan keahlian unik apapun, aku hanya akan berdiri diam dan membiarkanmu menyerang. Guanlan dan Terra, yang berada tidak jauh di belakangnya, tersenyum. Julian memancing Yu Yi ke dalam perangkap selangkah demi selangkah. Sarah yang berada jauh di sana tak kuasa menahan rasa khawatir dalam hati. Sagala juga mengerutkan kening dan bergumam dalam hati, anak ini, bukankah dia mencari kematian?
Yu Yi adalah seorang jenius super dari klan bulu. Meskipun dia baru berada di tahap awal Shen Tianzun, bahkan orang kuat di tahap akhir Shen Tianzun pun tidak akan berani lengah melawannya. Setelah mendengar ini, orang-orang kuat dari suku lain semuanya tercengang dan tercengang. Mereka tidak percaya kata-kata itu keluar dari mulut makhluk yang berada di tahap akhir dari Tianzun kecil. Seorang Tianzun kecil pada tahap akhir, tidak menggunakan keterampilan bertahan apapun, sehingga membiarkan seorang Shen Tianzun pada tahap awal menyerangnya. Bukankah ini sama saja mencari kematian? Namun, pasti ada yang salah ketika sesuatu yang luar biasa terjadi. Yu Yi tidak berpikir begitu. Karena Julian mampu menemukannya, dia yakin akan kemenangan. Dia membocorkan pikiran spiritualnya, dengan hati-hati merasakan tingkat kultivasi Julian. Dengan perasaannya yang cermat, ia memastikan bahwa kultivasi Julian berada di tahap akhir alam surgawi kecil. Pada saat yang sama, ia juga memastikan bahwa memang ada kekuatan yang sangat kuat dalam tubuh Julian. Namun, dia tidak dapat merasakan bahwa tubuh Julian terbuat dari bahan-bahan khusus yang tak terhitung jumlahnya, karena setelah disempurnakan, Julian menyempurnakannya lagi dengan kekuatan asli dari ribuan dimensi. Lalu dia menuangkan darahnya sendiri. Kemudian gabungkan jiwa dan tubuhmu sedikit demi sedikit. Sekarang tubuhnya tidak berbeda dengan tubuh biasa, keduanya adalah daging dan darah. Tentu saja, dia tidak dapat merasakan betapa kuatnya tubuh daging dan darah ini. Oke. Setelah memikirkannya berulang-ulang, Yu Yi pun berbicara. Dia memutuskan untuk menerima taruhan Julian. Yu Yi, jangan menyesalinya, kata Julian. Aku tidak akan pernah menyesalinya. Jika kau benar-benar bisa bertahan dari 3 seranganku, aku akan segera mengambil semua makhluk hidup itu. Yu Yi menatap Julian dan berbicara kata demi kata. Dia sangat percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Bahkan jika dia bertarung melawan orang kuat di tahap akhir Shen Tianzun, dia akan tetap percaya diri. Belum lagi menyerang makhluk yang baru berada di tahap akhir Tianzun kecil. Ayo lakukan. Julian melangkah maju beberapa langkah, dan setelah beberapa langkah, dia sudah berdiri di kehampaan yang gelap. Yu Yi juga melangkah maju beberapa langkah, sementara beberapa Shen Tianzun yang kuat di belakangnya mundur. Yu Yi mengangkat tangannya, dan ada kekuatan dahsyat yang berdenyut di telapak tangannya. Ia menatap kekuatan yang muncul di telapak tangannya, sudut mulutnya sedikit terangkat, membentuk senyum tipis. Lalu tubuhnya menghilang dari tempat itu. Saat berikutnya, dia muncul di depan Julian. Saat ia muncul, telapak tangannya telah mendarat di dada Julian. Tepat saat jatuh, sebuah retakan muncul di dada Julian. Retakan ini dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya seperti jaring laba-laba. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya, tetapi tubuhnya tidak terbelah sepenuhnya. Pada saat yang sama, tubuhnya terbang mundur. Dampak tabrakan terbalik itu begitu mengerikan hingga mengguncang kehampaan, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam kehampaan yang gelap dan kaku. Tubuh Julian terlempar mundur beberapa jauh sebelum ia berhasil berdiri tegak. Begitu dia berdiri tegak, dia meludahkan seteguk darah. Darah tertumpah ke langit. Tubuh Julian sangat kuat, tetapi dia masih terluka setelah menerima pukulan dari Yu Yi. Jiwanya telah lama menyatu dengan tubuhnya. Ketika tubuhnya terluka, ia merasakan sakit yang luar biasa. Rasa sakit ini melibatkan jiwanya, dan ia meringis kesakitan. Tubuhnya disempurnakan melalui perpaduan berbagai material sumber dewa yang tak terhitung jumlahnya, dan juga mengandung kekuatan ribuan dao asli. Tak hanya pertahanannya yang luar biasa dan kemampuan pemulihan yang kuat, ia juga memiliki harta karun tertinggi klan es, jiwa es, di dalam tubuhnya. Luka di tubuhnya sembuh dalam sekejap. Sialan, kok dia bisa pulih secepat itu? Aku mengandalkan penyembuhan untuk menunda waktu, gerutu Julian dalam hati sambil mengerahkan kekuatannya untuk menyegel jiwa es di tubuhnya untuk sementara. Di kejauhan, Yu Yi tampak serius. Dia merupakan seorang jenius langka di klan bulu sepanjang masa, dan dia mengalahkan para jenius di suatu era. Dia tidak tahu sudah berapa tahun sejak terakhir kali dia mengambil tindakan. Pertama kali dia bergerak setelah memasuki alam Shen Tianzun adalah melawan Tianzun kecil. Namun Tianzun kecil ini, yang sudah berada di tahap akhir alam, berdiri utuh di hadapannya. Meskipun dia tidak menggunakan harta atau keterampilan sihir apapun kali ini, dia menggunakan seluruh kekuatan kultivasinya. Bahkan jika seseorang juga berada di tahap awal Shen Tianzun, menghadapi serangan seperti itu darinya, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Julian masih utuh. Dari mana asal-usul anak ini? Apakah benar-benar ada istana ilahi tertinggi di dunia gelap ini? Apakah benar-benar ada orang kuat yang telah memasuki alam terlupakan tertinggi yang legendaris? Apakah keturunan alam terlupakan tertinggi benar-benar begitu menakutkan dan tak terkalahkan? Yu Yi tampak serius dan dipenuhi rasa ngeri. Bab 2695, Serangan Kedua. Julian memegang telapak tangan Yu Yi. Meskipun terluka, lukanya langsung pulih berkat sifat khusus tubuhnya dan pemulihan harta karun klan es, jiwa es. Dia tidak punya pilihan selain menyegel Bimpo. Karena dia ingin menunda waktu. Keempat klan gelap kuno tidak mudah untuk dihadapi, dan dia tidak percaya bahwa Yu Yi akan menepati janjinya. Janji digunakan untuk mengekang yang lemah. Hal ini tidak ada gunanya bagi orang yang kuat.
Yu Yi terkejut. Dalam serangan ini, ia hampir mengerahkan seluruh kekuatan wilayahnya. Orang-orang kuat lainnya semuanya tercengang. Mereka tidak percaya bahwa makhluk setingkat Tianzun kecil benar-benar dapat menahan serangan kekuatan penuh Yu Yi dan masih berdiri di sana dengan utuh. Anak baik, aku meremehkanmu. Yu Yi menatap Julian dan berkata kata demi kata, seperti yang diharapkan dari makhluk dari istana ilahi tertinggi. Tingkat kultivasimu sangat lemah, tetapi tubuhmu sangat kuat. Selanjutnya, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Julian tersenyum tipis dan berkata, apapun trikmu, gunakan saja. Aku pasti tidak akan mengelak. Yu Yi berdiri di kehampaan di tempat, hanya untuk melihat kabut hitam mengepul di atas kepalanya. Ini napas. Auranya naik, begitu kuatnya sehingga ketika bocor keluar, membentuk awan. Dia tidak tahu cara apa yang dia gunakan, atau kalian unik apa yang dia gunakan, tetapi auranya terus meningkat, dan kekuatannya sendiri juga meningkat. Jika sebelumnya dia hanya memiliki aura dan kekuatan seorang Saint Tianzun awal. Baiklah, kini auranya dan kekuatannya telah meningkat ke tahap akhir Saint Tianzun. Para lelaki kuat dari klan kuno tidak terkejut dengan pemandangan ini. Karena dia adalah Yu Yi. Dia merupakan orang jenius yang paling menakutkan dan orang yang paling berkuasa di klan bulu sepanjang masa. Agak kuat, di kejauhan, Guanlan mengerutkan kening dan berkata, meskipun tubuh anak ini mengerikan, dia tetap tidak bisa menahan serangan seorang Saint Tianzun tahap akhir. Aku agak khawatir dengannya. Jika dia tidak bisa menahan serangan ini, tubuhnya akan hancur, dan semua usaha sebelumnya akan sia-sia. Terra mengerutkan kening dan berkata, dia seharusnya bisa melawan. Kurasa semakin banyak serangan mematikan yang dia terima, semakin cocok jiwa dan raganya. Awas, jika nyawanya terancam, segera ambil tindakan. Guanlan berkata dengan suara pelan, kita datang bersama. Aku tidak ingin pulang sendirian. Di samping Fadi, Sarah juga tampak serius saat melihat adegan ini. Fadi tidak mengatakan apa-apa. Adegan ini sebelumnya juga mengejutkannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Julian benar-benar akan bertaruh dengan Yu Yi, dan dia tidak pernah menyangka bahwa Julian benar-benar akan menerima serangan Yu Yi. Sekarang, Yu Yi telah menggunakan kekuatan aslinya. Pukulan berikutnya sebanding dengan serangan kekuatan penuh dari Saint Tianzun yang kuat di tahap akhir. Di seluruh dunia gelap, hanya ada segelintir orang yang bisa menahannya dan tidak terluka. Dia juga diam-diam mulai mengkhawatirkan Julian. Aura Yu Yi meningkat secara ekstrim dalam sekejap. Setelah mencapai puncak, dia mengambil tindakan. Tubuhnya lenyap dalam sekejap, dan ketika ia muncul kembali, ia sudah berada di depan Julian. Saat ia muncul, telapak tangannya sudah mendarat di tubuh Julian. Ketika telapak tangan itu mendarat di Julian, sebuah kekuatan dahsyat menjalar dari dadanya ke seluruh tubuhnya. Pada saat ini, tubuhnya yang telah ditempa dengan bahan-bahan khusus mengalami hantaman yang mematikan. Sebuah retakan muncul di dada, lalu dalam sekejap menyebar ke seluruh tubuh. Pada saat ini, mata Julian melebar dan ekspresinya langsung membeku. Pada saat ini, pikirannya menjadi kosong. Dan pada saat ini, kekuatan asal ribuan dimensi dalam tubuhnya semuanya terwujud, membentuk penghalang pelindung di tubuhnya. Tapi itu tidak ada gunanya. Perlindungan yang dibentuk oleh ribuan pesawat hancur dalam sekejap. Gambarnya tampaknya membeku pada saat ini. Waktu terasa berlalu sangat lama, tetapi juga terasa berlalu hanya dalam sekejap. Boom! Sebuah kekuatan dahsyat meledak dalam tubuh Julian. Tubuh Julian meledak seketika. Namun, tubuhnya tidak retak. Pada saat ledakan, tubuhnya berkumpul kembali, dan kemudian tubuh yang baru saja berkumpul itu terlempar mundur. Kekosongan di belakangnya terus-menerus dihancurkan. Akhirnya, tubuhnya jatuh ke dalam lubang hitam di luar angkasa yang diciptakan oleh kekuatan mengerikan. Petik 2. Banyak orang kuat berkumpul di area ini. Semua laki-laki kuat itu tengah menyaksikan kejadian ini. Anak ini, tubuhnya aneh sekali. Tubuhnya memang hancur, tapi dengan paksa disatukan kembali. Tubuh ini tampaknya terbuat dari material-material ilahi yang tak terhitung jumlahnya yang telah disempurnakan dan dilebur menjadi satu. Material-material ini sangat langka dan ajaib. Setelah disempurnakan secara paksa, mereka menjadi sangat kompatibel satu sama lain dan sangat kuat. Bahkan jika mereka hancur, daya tarik di antara mereka dapat memaksa mereka untuk bersatu kembali. Itu benar. Layak disebut rumah ilahi tertinggi. Layak disebut keberadaan seorang master situasional pelupa tertinggi. Dia benar-benar menciptakan tubuh yang tak terkalahkan untuk generasi mendatang. Namun, meskipun tubuh anak ini tidak hancur, menghadapi pukulan seperti itu, jiwanya pasti telah hancur. Mereka yang hadir semuanya adalah orang-orang kuat dari 4 klan kuno, dan mereka semua melihat petunjuknya. Adapun Sarah, dia mengepalkan tinjunya dan butiran keringat terus muncul di dahinya. Putri, jangan bertindak gegabah. Fadi khawatir Putri akan kehilangan kendali, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk mengambil tindakan dan menyegelnya. Melihat pemandangan ini, makhluk-makhluk dari 4 klan gelap kuno semuanya berpikir bahwa bahkan jika tubuh Julian tidak hancur, jiwanya pasti akan musnah. Karena wilayah kekuasaannya terbatas dan jiwanya tidak terlalu kuat, ia tidak akan sanggup menahan serangan berkekuatan sebesar itu.
Hanya Guanlan dan Terra yang bernapas lega. Karena mereka tahu bagaimana tubuh baru Julian terbentuk, dan mereka menyaksikan sendiri bagaimana Julian mengupas jiwanya sedikit demi sedikit dan mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya sedikit demi sedikit. Secara teoritis, selama tubuh abadi, jiwa pun abadi. Selama jasad belum hilang, maka jiwa akan tetap ada. Jadi, mereka semua mengira Julian belum mati. Di kejauhan, lubang hitam itu perlahan menghilang, dan di dalam lubang hitam itu, seorang pria berlumuran darah merangkak keluar. Ini Julian. Serangan Yuyi barusan menghancurkan tubuhnya, tetapi tubuhnya sangat istimewa. Pada saat hancur, ia dipaksa untuk berkumpul kembali. Hal ini mengakibatkan jiwanya runtuh pada saat itu juga. Akan tetapi, saat tubuhnya dipaksa menyatu, jiwanya juga dipaksa menyatu. Meskipun dia tidak mati karena serangan ini, dia terluka. Apalagi luka-lukanya serius. Ini, melihat Julian muncul, orang-orang kuat dari 4 klan gelap kuno semuanya terkejut. Ekspresi serius perlahan muncul di wajah Yuyi. Dia tidak pernah menyangka Julian akan selamat. Namun kini Julian muncul di hadapannya. Meskipun terluka, ia masih hidup. Julian muncul, duduk bersila di kehampaan gelap, wajahnya pucat, dan berkata lemah, seperti yang diharapkan dari seorang jenius yang langka di klan bulu dunia gelap, kau sungguh kuat. Serangan kedua ini hampir membunuhku. Kau sudah menggunakan 2 jurus, dan sekarang kau sudah menggunakan jurus terakhir, tapi aku terluka. Kau harus memberiku waktu untuk pulih, kalau tidak, ini tidak adil bagiku. Julian terluka, dan dia tahu bahwa dia pasti tidak akan mampu menahan gerakan terakhir Yuyi. Selanjutnya, dia akan mulai menunda waktu. Sampai darah keluar dari bea cukai. Jika dia benar-benar tidak bisa menunggu sampai saat itu, maka dia tidak punya pilihan selain menyerah. Karena dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Dia tidak mungkin kehilangan nyawanya di sini karena darah. Bab 2696, Mengendarai Harimau. Julian terluka dan cederanya serius. Meskipun tubuhnya dipaksa menyatu karena sifatnya yang istimewa. Namun, tubuhnya penuh luka dan butuh waktu lama untuk pulih. Jiwanya juga terluka dan diambang kepunahan. Pada saat ini, kepalanya pusing. Setelah dia menghabiskan sisa tenaganya untuk mengucapkan satu kalimat, dia mulai menyembuhkan lukanya dengan sepenuh hati. Dia tidak menggunakan kekuatan Bimpo, tetapi mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menyembuhkan luka-lukanya. Ini mungkin hal yang baik untuknya, kata Terra lembut, tubuhnya awalnya telah disempurnakan, dan perlu menerima pukulan yang kuat, yang akan membuat tubuhnya lebih kompatibel. Aku senang kamu baik-baik saja. Guanlan pun menghela napas lega. Yuyi memperhatikan Julian menyembuhkan lukanya. Ia juga mengerutkan kening, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Pada saat ini, seorang tetua klan bulu datang dan muncul di hadapannya, berbisik, Putra Suci, manfaatkan kesempatan ini untuk membunuh anak ini, agar kita dapat dengan mudah memasuki tanah suci klan es dan membunuh putri klan es untuk mencegah masalah di masa depan. Santo Tianzun yang kuat dari klan dewa dan klan pemakaman juga muncul. Nak, perjanjian sebelumnya tidak menyebutkan bahwa akan ada waktu untuk penyembuhan. Anak ini sedang dalam masalah besar. Ini kesempatan bagus untuk bertindak. Jangan tunda masalah penting ini. Fadi berkata, karena kita sudah sepakat untuk bertaruh, kita tidak bisa menganggapnya enteng. Lagi pula, ini bukan makhluk biasa. Dia berasal dari istana ilahi tertinggi. Dia mewakili orang kuat yang telah melupakan situasi. Jika dia tidak mematuhi perjanjian dan membunuhnya seperti ini, siapa yang bisa menolak ketika orang kuat dari istana ilahi tertinggi datang untuk membunuhnya? Yuyi mengangguk pelan dan berkata, ya, benar. Jangan cemas. Beri dia waktu untuk pulih. Dia akan mati dalam serangan berikutnya. Saat itu, bahkan jika orang-orang kuat dari istana ilahi tertinggi datang kepada kita, kita akan baik-baik saja. Istana ilahi tertinggi yang dibuat Julian dengan santai mengejutkan Yuyi dan menyuruhnya untuk tidak bertindak gegabah. Orang-orang kuat dari klan dewa dan klan pemakaman tidak banyak bicara dan secara sadar minggir. Milan juga khawatir Julian akan mengalami kecelakaan, jadi ketika Julian sedang memulihkan diri, ia muncul di hadapan Julian untuk melindunginya. Jika ada yang menyerang Julian sekarang, Milan pasti akan melindunginya dengan mempertaruhkan nyawanya. Karena dia menerima perintah darah dan sekarang mendengarkan Julian. Waktu berlalu, hari demi hari. Namun, cedera Julian masih belum membaik. Orang-orang kuat dari klan dewa dan klan pemakaman tidak bisa lagi duduk diam, dan bahkan ketua-ketua klan bulu sedikit cemas. Putra Suci, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Putri Es pasti sedang mengasingkan diri di Tanah Suci. Dia pasti sedang berada di titik kritis. Bakat Putri Es tidak kalah dengan bakatmu. Jika dia berhasil keluar dari pengasingannya, itu akan berdampak buruk bagi keempat klan kuno. Nak, kamu tidak boleh membiarkan taruhanmu dengannya menunda masalah penting. Ya, jangan bunuh dia. Ayo kita lewati anak ini dan bunuh dia untuk masuk ke Tanah Suci klan Es. Banyak anggota klan Surga Suci yang kuat datang membujuknya. Pada saat ini, Guanlan dan Terra muncul pada saat yang sama dan berdiri bersama Milan. Terra membuka mulutnya dan bertanya, kenapa, kamu tidak bisa duduk diam? Guanlan berkata dengan dingin, kalian sudah menyetujui perjanjian 3 langkah,
tapi sekarang kalian ingin mengingkari janji kalian. Yu Yi mengerutkan kening dan memikirkannya dalam benaknya. Dia melihat Guanlan, Terra dan Milan. Lalu, katanya, aku akan mengurus mereka berdua, dan kalian bekerja sama untuk menghancurkan boneka itu. Pada titik ini, Yu Yi tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Karena dia juga pernah mendengar tentang Putri Es. Dia adalah seorang jenius sejati yang potensinya tak kalah darinya. Jika Putri Es benar-benar dibiarkan keluar dari pengasingannya, dia akan mengasingkan diri, dan akan sulit untuk menemukannya lagi atau membunuhnya di masa depan. Setelah instruksi sederhana, Yu Yi mengambil tindakan. Guanlan dan Terra juga mengambil tindakan. Yu Yi bertarung melawan dua lawan sekaligus, dan berhadapan langsung dengan Terra dan Guanlan. Yu Yi sangat kuat saat ini. Dia bertarung dengan dua orang sekaligus dan bahkan menjatuhkan Terra dan Guanlan. Pada saat ini, orang-orang kuat lainnya juga mulai mengepung darah. Pertempuran pecah lagi. Adapun Julian, meskipun dia berada di medan perang, tidak ada makhluk hidup yang menyerangnya. Pertama, tidak perlu mengambil tindakan. Kedua, mereka tidak berani, karena takut membunuh Julian akan menyebabkan munculnya orang kuat di level tertinggi alam tertinggi yang terlupakan. Begitu orang selevel itu lahir, itu akan menjadi bencana bagi 4 klan kuno. Jauh sekali. Setelah Guanlan dan Terra terpesona, mereka saling memandang. Bagaimana kalau kita kabur? Guanlan diam-diam mengirimkan suaranya, berkata, Yu Yi ini terlalu mengerikan. Dengan kekuatan kita saat ini, kita sama sekali tidak bisa menghentikannya. Kecuali aku menggunakan teknik Ascension, aku hampir tidak bisa melawan. Tapi aku tidak ingin mengungkapkan identitasku. Begitu identitasku terbongkar, itu akan menjadi bencana bagi Akademi Dewa Surgawi di alam pusat. Terra juga tampak hikmat. Dia berada di tahap tengah Saint Tianzun, tetapi menghadapi Yu Yi, yang berada di tahap awal Saint Tianzun, dia bukanlah tandingannya. Terlebih lagi, dia tidak berani menggunakan keahlian unik para Titan. Sekali dia melakukannya, identitasnya akan terbongkar, yang akan menjadi bencana bagi para Titan. Dasar orang bodoh, bertahanlah, kami akan lari duluan. Guanlan berteriak, lalu dengan cepat menghindar dan muncul di luar medan perang. Terra melakukan hal yang sama dan pergi dengan cepat. Melihat Guanlan dan Terra tidak berniat bertarung, Yu Yi tidak mengejar mereka, melainkan ikut bertempur melawan Milan. Meskipun Milan kuat, dia tidak dapat menahan pengepungan begitu banyak orang kuat. Dia dipukul mundur selangkah demi selangkah dan terus-menerus terluka. Namun, dia tidak takut pada rasa sakit atau kematian. Dalam kesadarannya, tidak ada konsep kematian. Dia adalah dewa perang yang hanya tahu cara bertarung. Dia berjuang untuk melindungi sang putri, bahkan jika itu berarti kehilangan nyawanya. Melihat kejadian ini, Julian yang baru saja pulih dari luka-lukanya menjadi cemas. Dia tidak menyalahkan Guanlan dan Terra. Karena, situasinya telah berkembang ke titik di mana mereka tidak lagi bisa mengendalikannya. Jika itu dia tidak akan bertarung dengan Yu Yi. Dia merasa sedikit enggan saat melihat Milan yang terus-menerus terluka, yang dagingnya terus-menerus retak, dan yang menunjukkan tanda-tanda kehancuran total. Ini adalah orang yang sangat kuat. Dengan kekuatannya sendiri, dia bertarung melawan Yu Yi dari klan bulu, 3 tetua klan bulu, dan para master surgawi suci dari 3 klan lainnya, dan dia bertahan dalam waktu yang lama. Sayang sekali kalau mati seperti ini. Berhenti. Melihat Milan menunjukkan tanda-tanda sekarat, Julian berbicara tepat pada waktunya, dan suaranya bergema di seluruh ruang gelap. Dia perlahan berdiri dan berkata, Yu Yi, tolong gunakan telapak tangan ketiga. Mendengar ini, Guanlan tak kuasa menahan diri untuk berseru, anak ini gila, bagaimana mungkin dia bisa menahan telapak tangan ketiga Yu Yi? Suara Julian bergema, dan pertempuran pun berhenti seketika. Milan muncul di samping Julian dalam sekejap, dan saat dia muncul, dia jatuh ke tanah dan pingsan. Yu Yi berdiri di kehampaan, auranya bagaikan pelangi. Ia menatap Julian, yang lukanya belum sembuh, dan berkata-kata demi kata, nak, pikirkan baik-baik, kau pasti akan mati setelah serangan telapak tanganku yang ketiga. Aku tidak ingin melawan Supreme Divine Mansion, dan aku tidak ingin membunuhmu. Ini adalah dendam antara keempat klan kita dan klan Es. Kuharap kau tidak ikut campur. Julian sekarang berada dalam situasi yang sulit. Dia hanya melangkah maju untuk menghentikan perkelahian. Dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menghadapi telapak tangan ketiga Yu Yi. Apa yang harus dilakukan? Julian merasa cemas. Bab 2697, Evakuasi. Julian turun tangan dan menyelamatkan Milan. Meskipun ia terluka parah dan koma, ia berhasil bertahan hidup. Sekarang pertempuran telah berhenti, Milan telah diselamatkan, tetapi Julian berada dalam dilema. Jika Yu Yi memukulnya untuk ketiga kalinya, dia akan mati. Meskipun Julian terluka, hal itu tidak memengaruhi ucapannya. Ia tersenyum cerah dan berkata, Tuan Yu, mengapa Anda melakukan ini? Dia hanyalah seorang putri dari klan Es. Apa yang perlu dikhawatirkan? Bahkan jika dia menentang surga, bahkan jika dia telah memasuki alam surga suci, lalu apa? Yu Yi tidak menjawab, tetapi melanjutkan, pikirkan baik-baik. Jika kau bersikeras menerima seranganku, kau akan mati. Ada begitu banyak orang kuat yang mengawasi di sini.
Bahkan jika kami membunuhmu, jika istana ilahi tertinggi menyelidiki kami nanti, kami akan baik-baik saja. Mengapa kita harus bertarung? Julian berbicara. Dia masih mengulur waktu. Di saat yang sama, ia mengumpat dalam hati, sialan darah, lama sekali ya, kenapa dia belum keluar dari pertapaannya? Kalau dia tidak keluar, aku tidak peduli lagi. Julian menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Milan yang pingsan di tanah, melambaikan tangannya, dan sebuah kekuatan muncul, dan dia membawa pergi Milan yang terluka parah dan pingsan. Dengan melakukan ini, dia sudah bersiap untuk menyerahkan darah dan melarikan diri. Saya akan mengambil langkah ketiga ini. Pada saat ini, sebuah suara datang dari tanah suci klan Es di belakang Julian. Suaranya jelas dan enak didengar, tetapi juga dingin. Saat suara itu datang, hawa dingin melanda. Kemanapun udara dingin lewat, kehampaan pun ikut membeku. Swos! Embusan udara dingin menyapu dan merasuki seorang wanita cantik bergaun putih. Oke! Yu Yi berteriak keras. Saat ia mengangkat tangannya, sebuah pedang panjang muncul di telapak tangannya. Ia mengayunkan pedang itu dan menyerang dengan sekuat tenaga. Darah muncul dengan aura yang terpancar dari seluruh tubuhnya, dan hawa dingin yang menyesakkan menyapu dan berkumpul bersama. Pedang panjang yang diselimuti kabut putih muncul di hadapannya. Pedang itu tiba-tiba melesat dan menangkis serangan Yu Yi. Boom! Kedua pedang itu saling beradu. Kekuatan-kekuatan mengerikan saling bertabrakan, dan sisa-sisa pertempuran terus menyebar, dan kemanapun ia lewat, kekosongan pun runtuh. Tubuh Dara tiba-tiba terguncang, dia menyemburkan darah, dan retakan muncul di dagingnya. Sampai jumpa di tempat aku disegel. Tubuhnya menghilang dari tempatnya. Orang tersebut telah menghilang, tetapi suaranya masih bergema di area tersebut. Yu Yi ingin mengejarnya. Namun, pada saat ini, tanah suci klan Es di kejauhan tiba-tiba runtuh. Saat tanah suci klan Es runtuh, berbagai material seperti batu dan tanah berkumpul membentuk pedang panjang. Pedang itu menebas dengan ganas, menghalangi jalan Yu Yi. Guanlan langsung muncul di hadapan Julian, meraihnya, dan berkata, ayo pergi. Dia menarik Julian dan segera menghilang dari area tersebut. Dan Terra mengikutinya dan pergi. Tanah suci klan Es runtuh, dan pedang raksasa yang muncul begitu kuat, sehingga bahkan orang suci yang paling kuat pun tidak berani ceroboh. Pada saat mereka menerima serangan pedang raksasa itu, setelah pedang raksasa itu menghilang, Dara, Julian dan yang lainnya telah menghilang tanpa jejak. Penuh kebencian. Yu Yi murka, wajahnya dipenuhi urat dan ekspresinya garang dan mengerikan. Aura mengerikan memancar keluar, menyebabkan kehampaan gelap terus runtuh. Para lelaki kuat dari klan dewa dan klan pemakaman semuanya memasang ekspresi serius. Fadi juga berdiri dan berkata, aku tidak menyangka putri klan Es akan menjadi begitu kuat hingga mampu menahan serangan penuh sang suci. Jika dia tidak terbunuh, itu akan menjadi bencana bagi keempat klan kuno di masa depan. Santo Tianzun yang perkasa dari klan dewa memarahi, putra suci, kali ini giliranmu. Jika kau memberi perintah untuk menyerang lebih awal, putri klan Es tidak akan sempat menerobos, dan dia pasti sudah mati. Yu Yi melotot padanya. Klan dewa yang kuat segera menutup mulutnya. Kembali dulu. Yu Yi tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan meninggalkan area itu. Orang-orang kuat dari suku lain saling memandang dan memilih untuk pergi. Hanya Fadi dan Sarah yang masih di sini. Paman Fadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Sarah. Perjalanan ke tanah suci klan Es ini benar-benar mengerikan. Tapi hasilnya bagus. Ia tak menyangka Julian bisa menjadi begitu kuat dalam waktu sesingkat itu. Tubuhnya sudah mampu menahan serangan Yu Yi. Mungkin tak lama lagi Julian akan benar-benar datang untuk menjemputnya kembali. Pada saat ini, dia mendapatkan kembali kepercayaan diri dalam hidup dan harapan untuk masa depan. Fadi juga sangat puas. Dia sangat puas dengan kinerja Julian. Selanjutnya, Julian dan klan Es akan berhadapan dengan klan bulu, dan pada akhirnya klan kegelapannya akan meraup keuntungan. Apalagi yang bisa kita lakukan? Kita tentu akan kembali ke suku Hades. Sisanya akan diserahkan kepada suku bulu. Fadi sedang dalam suasana hati yang baik. Ia memanggil kapal terbang, lalu mengusirnya dari daerah itu dan menuju ke tanah klan Hades. Guanlan membawa Julian dan melakukan perjalanan cepat melalui dunia gelap, dengan Terra mengikuti dari belakang. Setelah berlari cukup jauh, Guanlan berhenti dan merasakan sekelilingnya. Ketika menyadari bahwa keempat klan gelap kuno tidak mengejarnya, ia menghela napas lega. Nak, kamu baik-baik saja. Dia melepaskan Julian. Saya tidak bisa mati. Julian berkata dengan tenang, luka-lukaku akan butuh waktu untuk sembuh. Tubuhku terlalu kuat, dan wilayahku sendiri akan menyerap kekuatan langit dan bumi untuk pulih, jadi pemulihannya akan sangat lambat. Di mana Bimpo? Tanya Terra. Ya. Julian menepuk dahinya dan berkata, sebelumnya, kemampuan pemulihan Bimpo terlalu kuat. Untuk menunda waktu, aku menyegel Bimpo untuk sementara. Aku akan membuka segel Bimpo sekarang. Jangan. Terra berkata tepat waktu, biarkan tubuh pulih perlahan. Ini sama saja dengan memurnikan tubuh.
Tubuh dan jiwa akan lebih selaras, dan pertahanan tubuh akan lebih kuat. Baiklah. Julian mengangguk dan tidak membuka segel Bimpo untuk saat ini. Bagaimanapun, tidak akan ada pertempuran lagi selanjutnya, dan dia tidak akan mati, jadi biarkan saja tubuhnya pulih perlahan. Putri Es ini benar-benar kuat. Dia mampu menahan serangan penuh Yuyi dan lolos tanpa cedera. Guanlan tak kuasa menahan diri untuk berbicara. Terra berkata, dia pasti keluar dari pengasingannya saat tak punya pilihan lain. Dia dengan paksa menggunakan teknik rahasia klan Es. Dia pasti sedang merasa tidak enak badan sekarang. Dia mungkin penuh luka dan berada dalam bahaya besar. Sudahlah, ayo kita pergi ke segitiga kematian untuk menemuinya dulu, kata Guanlan. Setelah itu, mereka bertiga dengan cepat bergegas menuju segitiga kematian untuk melawan Dara. Setelah melakukan perjalanan beberapa lama, mereka akhirnya kembali ke segitiga kematian tempat Dara disegel. Segitiga kematian, di ngarai tersembunyi. Dara duduk bersila. Tubuhnya terus-menerus retak, tetapi dia menggunakan kekuatannya yang besar untuk secara paksa mempertahankan tubuhnya agar tidak hancur total. Julian dan yang lainnya muncul. Kamu baik-baik saja? Julian tak kuasa menahan diri untuk bertanya ketika melihat Dara dalam kondisi menyedihkan seperti itu. Tidak apa-apa. Aku tidak akan mati. Wajah Dara dipenuhi rasa sakit. Ia berbicara dengan susah payah dan berkata, pinjam Bimpo sebentar. Julian memanggil Bimpo dengan pikirannya dan melepaskan segel pada Bimpo. Bimpo muncul di atas kepala Dara dan berubah menjadi kekuatan magis. Kekuatan ini menembus tubuh Dara, dan luka-lukanya segera stabil dan ia pun pulih dengan cepat. Bab 2698, Metode untuk memulihkan Milan. Jiwa es adalah benda suci untuk penyembuhan. Cedera Dara sangat serius, tetapi setelah mendapatkan jiwa es, ia pulih dengan cepat. Namun, Julian juga merasakan bahwa kekuatan yang terkandung dalam jiwa es sedikit melemah. Merasakan perubahan ekspresi Julian, Dara pun menjelaskan, jangan khawatir tentang konsumsi kekuatan Bing Hun. Bing Hun dapat terus menyerap esensi langit dan bumi untuk mengisi kembali kekuatannya sendiri. Julian mengangguk sedikit. Dia menyingkirkan jiwa es. Dara juga berdiri, menatapnya, dan bertanya, di mana Milan? Julian melepaskan Milan dari senjata ajaib luar angkasa. Milan masih koma. Dara menatap Milan dalam kondisi ini dan berkata, jangan khawatir, dia baik-baik saja. Awalnya, jiwanya belum sempurna. Selama masih ada sedikit jiwa yang tersisa, dia akan pulih perlahan. Dara membawa Milan pergi. Terra berbicara saat itu, berikan pedang es itu kepadaku, dan aku akan membantumu melindungi hukum. Kita impas sekarang. Mulai sekarang, tidak ada yang perlu dilakukan di antara kita. Kau pergilah dengan caramu, dan aku pergi dengan caraku. Ya, Dara mengangguk sedikit. Terra juga memandang Julian dan Guanlan dan berkata, aku telah mencapai tujuanku. Selanjutnya aku akan melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Sampai jumpa. Julian menangkupkan kedua tangannya dan berkata, terima kasih atas perhatianmu selama ini. Jika kau tak memimpin jalan, aku tak akan mampu melangkah satu langkah pun di dunia yang gelap ini. Terra tersenyum kecil dan berkata, adik kecil, aku menantikan penampilanmu dan menantikan kau membalikkan dunia yang gelap. Dia pergi sambil tersenyum, dan tubuhnya menghilang dari pandangan Julian. Di masa depan, kau pasti akan menjadi sosok yang mempesona di dunia yang gelap. Kita pasti akan bertemu lagi di masa depan. Suara Terra bergema di seluruh area, semakin melemah hingga menghilang sepenuhnya. Setelah Terra pergi, hanya Julian, Guanlan dan Dara yang tersisa di sini. Julian. Guanlan juga berdiri dan berkata, kau telah mencapai tujuan perjalanan gelapmu kali ini. Kau tidak hanya mendapatkan jiwa es seperti yang kau inginkan, tetapi kau juga mendapatkan begitu banyak sumber daya kultivasi, dan kau juga menempat tubuh yang begitu kuat. Aku berjanji akan menemanimu untuk sementara waktu, dan aku melakukannya. Guanlan terdiam sejenak, mengerutkan kening, dan berkata, aku tahu kau akan bersaing dengan klan bulu, pemimpin 4 klan gelap kuno. Ini sangat tidak biasa, dan aku tidak ingin terlibat. Aku juga berjanji akan mengajarimu cara naik. Sekarang kau telah mencapai 2 tingkat terakhir kultivasi dan kenaikan. Aku berencana untuk mengajarimu 2 tingkat terakhir lalu pergi. Guanlan tahu rencana masa depan Julian. Dia tidak ingin terlibat dalam perseteruan antara Julian dan klan bulu. Karena dia tidak sendirian. Dia adalah pendiri Central Plain Celestial Academy, dan dia memiliki Celestial Academy di belakangnya. Meskipun ia berada di tahap awal Saint Tianzun dan memiliki kekuatan yang sebanding dengan Saint Tianzun di tahap akhir, kekuatannya tidak dapat sepenuhnya melindungi Akademi Dewa Surgawi. Ia masih perlu terus berlatih dan mendapatkan pengalaman, serta berusaha untuk mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Mendengar Guanlan pergi, Julian tidak bisa menahan cemberutnya. Sesuai rencananya, ia bermaksud bergabung dengan Dara dan mencari kesempatan untuk menghancurkan Yuyi dari klan bulu. Hal ini membutuhkan bantuan Guanlan, tetapi Guanlan ingin pergi, dan ia tidak memaksanya. Karena kau ingin pergi, aku tidak akan mencoba menghentikanmu. Soal Ascension, kau tidak perlu memberiku nasihat apapun. Aku sedang terluka sekarang, dan aku berencana untuk membiarkan tubuhku pulih perlahan. Selama masa pemulihan ini, dengan kemampuan pemahamanku,
aku akan mampu memahami level kelima dan keenam Ascension. Ya, Guanlan mengangguk sedikit. Dia sangat jelas tentang kemampuan pemahaman Julian. Dia bahkan bisa memahami mantra es tertinggi dari klan es primitif. Seharusnya tidak sulit baginya untuk memahami kenaikannya. Nak, hati-hati. Guanlan menepuk bahu Julian. Lalu dia juga menghilang. Hanya Julian dan Dara yang tersisa di sini. Julian duduk di atas batu di dekatnya, melirik keindahan es di sampingnya, dan bertanya, apa rencanamu selanjutnya? Mata Dara dipenuhi kebingungan. Ia menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, aku tidak tahu harus berbuat apa. Misiku adalah balas dendam, tetapi keempat klan gelap kuno itu terlalu kuat. Masing-masing dari keempat klan gelap kuno itu dipimpin oleh orang yang sangat kuat. Sangat sulit bagiku untuk membalas dendam sendirian, dan, hei! Ia mendesah tak berdaya dan berkata, aku memaksakan diri keluar dari pengasingan di saat kritis retretku kali ini, yang menyebabkan alamku tidak stabil. Aku tidak sepenuhnya memasuki alam yang mulia surgawi. Aku kehilangan kesempatan untuk memasuki alam yang mulia surgawi. Akan terlalu sulit bagiku untuk memasukinya di masa depan. Awalnya Dara ingin menerobos sekaligus. Namun, situasi sebelumnya terlalu berbahaya. Jika dia terus mundur, dia akan terganggu dan semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Dia tidak punya pilihan selain keluar lebih awal. Aku juga punya dendam terhadap klan bulu. Julian mendesah pelan, lalu berkata, bagaimana kalau kita bergabung dan mencari kesempatan untuk menghancurkan Yuyi dari klan bulu dan mengumpulkan bunga terlebih dahulu? Dara menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Yuyi adalah jenius paling menakutkan dari klan bulu. Kau telah melihat kekuatannya. Mustahil bagi kita berdua untuk membunuhnya. Di mana Milan? Julian bertanya, dia sudah berada di puncak alam kelupaan tertinggi setengah langkah. Jika dia bisa mengerahkan seluruh kekuatannya, seharusnya mudah baginya untuk membunuh Yuyi, kan? Dara menggelengkan kepalanya dan berkata, serangan ke alam terlupakan tertinggi gagal, dan klanku menggunakan jiwa es untuk menyelamatkannya. Namun, dalam kondisinya saat ini, dia tidak mampu mengerahkan seluruh kekuatan alamnya sendiri, dan hanya bisa hidup seperti mayat berjalan. Apakah ada cara untuk membuatnya pulih? Tanya Julian. Milan adalah pria yang benar-benar kuat. Ini setidaknya merupakan makhluk terkuat dan paling menakutkan yang pernah dihadapi Julian sejauh ini. Jika Milan dapat pulih dan bergabung dengan Dara, maka mereka akan memiliki modal untuk melawan klan bulu. Dara menggelengkan kepalanya dan berkata, jika itu bisa dipulihkan, klanku pasti sudah memulai. Dara menggelengkan kepalanya dan berkata, jika itu bisa dipulihkan, klanku pasti sudah memulihkannya sejak lama, tapi... Dara tampaknya mengingat sesuatu. Julian tidak dapat menahan diri untuk bertanya, tapi apa? Dara merenung sejenak. Aku pernah mendengar ayahku berkata bahwa hanya ada satu cara untuk memulihkan Milan. Oke, jangan membuat kami penasaran lagi. Julian mulai sedikit tidak sabar. Dara berkata, jika kita memahami prasasti asli dari ras asli 5 elemen dan memahami makna tertingginya, serta menggunakan mantra 5 elemen, mungkin ada jalan. Tentu saja, ini hanya dugaan ayahku. Apakah ini akan berhasil masih belum diketahui. Lagi pula, ras-ras asli dari 5 elemen kegelapan tidak memiliki hubungan satu sama lain, dan setiap ras asli tidak akan mewariskan prasasti aslinya kepada ras lain. Lagi pula, tidak ada makhluk di dunia gelap yang dapat memahami prasasti asli dari 5 elemen kegelapan secara bersamaan, apalagi memahami alam tertinggi. Setelah mendengar ini, mata Julian tak dapat menahan diri untuk tidak berputar. Kutukan 5 elemen. Dia telah memahami prasasti asli klan es dan mengerti kutukan es. Sekarang, selama Milan dapat memperoleh prasasti asli dari 4 suku lain di 5 elemen, ia akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Sinar harapan ini adalah hidupnya. Itulah satu-satunya cara untuk menghentikan klan bulu sekarang. Aku akan membantumu. Julian berpikir sejenak dan berkata, ayo kita pergi ke klan api dulu dan cari cara untuk mendapatkan prasasti asli klan api. Kalau tidak bisa, kita akan mengemis. Kalau tidak bisa, kita akan merampoknya. Kalau tidak bisa, kita akan mencurinya. Bab 2699, tiba di suku api. Milan sangat kuat, dan inilah harapan Julian sekarang. Dibandingkan dengan meningkatkan dirinya ke level membunuh Yuyi, memulihkan Milan lebih mudah. Dara menatap Julian, sedikit mengernyit, dan berkata, meskipun ras primitif 5 elemen gelap tidak banyak berkomunikasi satu sama lain, kelima elemen tersebut tidak kompatibel. Aku belum pernah mendengar ada orang yang bisa memahami dua prasasti primitif dari 5 elemen secara bersamaan. Ia menghela napas dan berkata, dulu, ketika Milan sedang dalam kesulitan, para orang kuat dari klan kami berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan Milan. Mereka bahkan pergi ke 4 ras primitif lainnya untuk meminta bantuan para orang kuat dari ras mereka yang telah mengolah prasasti tertinggi untuk mengumpulkan 5 elemen dan menggunakan mantra 5 elemen untuk memulihkan Milan, tetapi mereka semua ditolak oleh 4 ras lainnya. Julian tersenyum dan berkata, kau tak perlu khawatir. Aku punya cara, tapi setelah Milan pulih, kau harus membuatnya mendengarkanku, membantuku melakukan berbagai hal, dan siap membantuku. Setelah aku menyelesaikan apa yang perlu kulakukan, aku akan mengembalikannya kepadamu.
Julian masih yakin bahwa dia dapat memahami prasasti ras asli 5 elemen kegelapan. Karena dia telah berlatih 5 elemen sebelumnya, dan juga memiliki kekuatan magis pembalikan 5 elemen. Namun, kekuatan magis semacam ini tidak lagi layak disebutkan di depan publik. Namun, kelima unsur tersebut saling eksklusif, jadi hal ini seharusnya tidak menjadi masalah besar baginya. Asal dia bisa memperoleh prasasti asli dari benih lain, dia akan yakin bisa memahaminya secara menyeluruh dan mengolahnya sampai ke tingkat tertinggi. Dara tidak menolak permintaan Julian. Ia berkata, selama Milan bisa dipulihkan, dia akan mematuhi perintahmu untuk sementara waktu. Kalau begitu, ayo kita pergi ke suku api. Sepertinya Terra, kepala suku Taita, punya dendam terhadap suku api. Dia mencari pedang es kemana-mana untuk menahan suku api. Kalau kita ke sana sekarang, mungkin dia sudah mulai berkelahi dengan suku api. Setelah suku api kacau, kita bisa memancing di air yang keruh. Dara menatap Julian, sedikit mengernyit, dan bertanya, tubuhmu. Dia tahu betul bagaimana Julian terluka. Dibandingkan dengan Guanlan dan Terra, Julian berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya. Jika Julian tidak menunda waktu, dia pasti akan terganggu pada saat kritis dan dia akan mati di tanah suci klan Es. Tidak serius. Julian tersenyum dan berkata, mereka mengatakan bahwa tubuh saya sekarang perlu memperbaiki dirinya sendiri, agar lebih tangguh. Dara mengangguk pelan dan berkata, benar. Lagi pula, ini bukan tubuh aslimu, melainkan tubuh hasil tempaan ulang dari perpaduan berbagai material langka. Kekuatan di antara berbagai material sumber ilahi belum sepenuhnya dilepaskan. Kau perlu terus-menerus dipukul untuk melepaskan kekuatan tubuhmu sepenuhnya. Dara melihat proses penempaan tubuh fisik Julian. Bahan-bahan yang digunakan untuk tubuhnya semuanya adalah bahan-bahan bermutu tinggi di dunia gelap, dan setiap bagiannya akan menyebabkan orang-orang kuat berebut untuk mendapatkannya. Energi yang terkandung dalam materi suci ini terlalu kuat dan terlalu menakutkan. Dengan kekuatan Guanlan dan Terra, tidaklah cukup untuk melepaskan sepenuhnya kekuatan materi sumber ilahi. Julian mengangguk pelan dan berkata, cedera ini bukan masalah bagiku. Jangan buang waktu lagi, kita berangkat. Terra sebelumnya telah memberikan Julian peta dunia gelap, dan Julian juga pernah bertempur secara kasar di area tempat klan api berada. Dara membawa Milan yang terluka dan tak sadarkan diri, lalu berkata, ayo pergi ke suku api. Mereka segera meninggalkan area itu dan memasuki kegelapan yang luas. Siapa nama aslimu? Nama asliku adalah Julian. Identitasku terlalu istimewa. Keempat klan gelap kuno pasti sedang mencariku dengan panik sekarang. Aku tak bisa muncul dengan wajah asliku, juga tak bisa menggunakan nama ini. Kita harus menyamar. Di dunia gelap, Julian mengobrol dengan Dara. Julian tidak mengubah penampilannya, karena Supreme Divine Mansion yang diciptakannya sangat kuat, bahkan empat klan gelap kuno pun waspada terhadapnya, dan dia merasa bahwa identitas ini sangat berguna. Adapun Dara, dia mengubah dirinya menjadi pelayan pribadi di samping Julian. Meskipun penampilannya telah berubah, temperamennya tetap sama. Wajahnya yang tak tertandingi dan temperamennya yang semakin memikat. Julian dan Dara bergegas di sepanjang jalan, terus bergerak melalui dunia gelap, dan segera muncul di daerah tempat klan api berada. Di luar area klan api, Julian dan Dara berhenti. Dara menunjuk ke area di depan dan berkata, area di depan adalah tempat klan api berada. Julian mengangguk lembut dan berkata, ayo pergi dan lihat. Mereka berjalan maju dengan kecepatan tetap. Dia melangkah maju dan menghilang dalam kegelapan. Saat dia muncul lagi, dia sudah berada di wilayah klan api. Mereka melakukan perjalanan melalui wilayah suku api dan akhirnya tiba di kota inti suku api. Tempat ini disebut kota api. Di sebelah timur kota api, ada gunung suci. Dari kejauhan, gunung suci ini tampak bagaikan api yang berkobar, dan awan-awan di langit semuanya berwarna merah menyala, seolah-olah terbentuk oleh api. Klan api adalah satu-satunya ras yang tersisa di antara 5 elemen asli. Dara memandang gunung dan tanah suci klan api di kejauhan dan tak kuasa menahan desahan. Hah? Julian tertegun dan bertanya, apakah api satu-satunya elemen yang tersisa? Dara mengangguk sedikit. Apa yang terjadi? Tanya Julian. Dara menjelaskan dengan lembut, di zaman kuno yang gelap, dunia ini sangat cemerlang, dengan ras-ras primitif yang kuat dan tak terhitung jumlahnya. Kemudian, serangkaian peristiwa terjadi, dan banyak ras mengalami kemunduran, sementara 4 ras kuno bangkit dan menjadi ras terkuat di dunia gelap. Meskipun demikian, ada juga banyak eksistensi di dunia gelap yang sebanding dengan 4 ras kuno. Julian juga tertarik pada beberapa sejarah kuno dunia gelap. Akan tetapi, bahkan Dara tidak dapat menjelaskan semua sejarah kuno ini. Julian tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Dia memandang gunung suci di kejauhan yang tampak seperti api yang berkobar, mengelus dagunya, dan bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana aku bisa mendapatkan prasasti asli klan api? Dara menghela napas dan berkata, terlalu sulit. Prasasti asli adalah fondasi sebuah ras. Jika kau menyerahkan ras asli, itu seperti menyerahkan darah kehidupan rasmu. Tidak ada ras yang akan dengan mudah menyerahkan prasasti asli ras mereka. Aku tidak tahu di mana Terra, kata Julian lembut.
Jika Terra ada di sini, dia bisa membicarakannya dengannya. Ayo masuk ke kota dulu, kata Dara, klan api juga sangat kuat, dan kekuatannya tidak kalah dengan 4 klan kegelapan kuno. Ayo kita masuk ke kota dulu dan tinggal di sana, lalu perlahan-lahan mencari peluang. Sesampainya di daerah tempat tinggal klan api, Julian tidak punya cara untuk mendapatkan prasasti asli klan api untuk sementara waktu. Ia hanya bisa tinggal di sana dulu, lalu perlahan mencari kesempatan. Julian berjalan di depan, melangkah menuju kota api. Dara berjalan di belakangnya. Kota api adalah kota yang sangat makmur di daerah ini. Banyak makhluk hidup berkumpul di kota ini. Beberapa makhluk ini adalah makhluk asli dari daerah klan api, dan beberapa berasal dari tempat lain di dunia gelap. Begitu memasuki kota, Julian merasakan suasana makmur. Ada berbagai kios di jalan, yang menjual segala jenis benda ajaib. Julian melihat ke sana kemari, tampak penasaran dengan segalanya. Pada saat ini, Yuyi telah bergegas kembali ke klan bulu dan melaporkan masalah tanah suci klan es secara terperinci, dan klan bulu juga memberitahu 3 klan lainnya. Aula utama klan bulu dipenuhi dengan tokoh-tokoh kuat dari 4 klan gelap kuno. Kepala keluarga klan bulu sedang menyendiri. Para leluhur klan dewa dan klan pemakaman hadir secara langsung. Pemimpin klan Hades, Sagala, mengumumkan kepada publik bahwa ia terluka dan sedang mengasingkan diri untuk memulihkan diri dan menyerahkan segalanya kepada Fadi. Kali ini, Fadilah yang datang ke klan bulu atas nama klan Hades. Bab 2700, Legenda Santo Tianyi. Aula utama klan bulu dipenuhi dengan tokoh-tokoh kuat dari 4 klan gelap kuno. Yang pertama adalah Rohan, tetua agung klan bulu. Di sampingnya adalah Yuyi, putra suci klan bulu. Banyak orang berkuasa berkumpul di aula, tetapi suasana hening dan tak seorang pun berbicara. Apa kalian semua bisu? Rohan melihat sekeliling dan berkata dengan ringan. Pada saat ini, Majid dari klan dewa berdiri dan berkata, Tetua Agung, masalah ini tidak ada hubungannya dengan ketiga klan kita. Orang yang memutuskan untuk pergi ke tanah suci klan es kali ini adalah putra suci klan bulu, dan kita semua mendengarkannya. Jika dia tidak membuang waktu bertaruh dengan murid dari istana dewa tertinggi, putri klan es tidak akan bisa melarikan diri. Dia sekarang mampu menahan serangan dari putra suci. Jika dia mengungsi dengan tenang, dia pasti akan menjadi bencana di masa depan. Rohan berkata dengan tenang, sekarang bukan saatnya untuk mengejar tanggung jawab. Sekarang kita harus memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Nikos dari klan pemakaman berkata, menurutku, tidak ada yang namanya rumah ilahi tertinggi. Boneka-boneka yang dibuat oleh para ahli alam lupa tertinggi hanyalah para ahli klan es yang gagal mencapai alam lupa tertinggi. Mereka menjadi seperti ini karena kegagalan mereka. Perkataan Nikos membangunkan semua orang. Saat itu, Fadi berdiri dan berkata, kalau orang itu bukan dari Supreme Divine Mansion, bagaimana mungkin dia punya tubuh yang begitu mengerikan? Kau tahu, kultivasinya hanya tahap akhir Tianzun kecil, tapi dia bisa menahan 2 serangan dari Sein dari klan bulu. Ini bukan hal biasa. Lagi pula, sejak klan es hancur, kami terus mencari putri klan es. Di mana lagi dia bisa berada selain di Supreme Divine Mansion? Kalau dia ada di tempat lain, kami pasti sudah menemukannya sejak lama. Fadi tidak ingin identitas Julian terbongkar. Julian adalah bagian yang sangat penting dari rencana dunia bawahnya. Klan dunia bawah masih harus bergantung pada Julian dan putri klan es untuk menciptakan masalah bagi klan bulu. Di aula, Rohan melirik Santo Yuyi dan bertanya, Santo, apa pendapatmu? Yuyi merenung dan berkata, persoalan tentang kejeniusan super klan es hanyalah rumor. Tak satu pun dari kami, 4 klan kuno, pernah melihat orang sekuat itu dari klan es gagal dalam upayanya untuk menembus batas. Hanya karena beberapa rumor yang tersebar di dalam klan es, mereka mengambil tindakan. Dan anak itu. Memikirkan Julian, ekspresi Yuyi menjadi serius. Kekuatan fisiknya memang mengerikan, tetapi itu hanyalah pertahanan pasif dari tubuh fisiknya. Alamnya terlalu rendah, dan dia sama sekali tidak bisa menggunakan kekuatan tubuh fisiknya. Mengenai apa yang disebut istana ilahi tertinggi, saya tidak yakin tentang itu, karena kelupaan tertinggi selalu menjadi legenda. Belum lagi kelupaan tertinggi, bahkan setengah langkah menuju kelupaan tertinggi, tidak ada makhluk di antara orang-orang kuat dari ras primitif utama di zaman kuno dan modern yang mampu memasukinya. Ayah telah lama mengasingkan diri di alam ini, tetapi dia belum menyentuh ambang pintu. Rohan mendengarkan dengan saksama. Lalu apakah menurutmu benar-benar ada istana ilahi tertinggi yang tersembunyi di dunia gelap? Yuyi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, sulit untuk mengatakannya. Ada terlalu banyak area yang tidak diketahui di dunia gelap, menyembunyikan terlalu banyak rahasia yang tidak kita ketahui. Mungkin di antara rahasia-rahasia itu, memang ada hal-hal yang tidak kita pahami. Rohan mengerutkan kening dan berkata, jika benar-benar ada istana ilahi tertinggi, dan putri klan es ini benar-benar terkait dengan istana ilahi tertinggi, maka ini jelas merupakan ancaman bagi keempat klan kuno kita. Dia berada dalam kegelapan, dan aku tidak tahu seberapa besar masalah yang akan ditimbulkannya pada kita. Yuyi berkata, tugas paling mendesak sekarang adalah mencari tahu sesegera mungkin apakah ada yang disebut istana ilahi tertinggi. Jika memang ada istana ilahi tertinggi, mengapa tidak ada berita tentangnya selama bertahun-tahun dan baru muncul sekarang?
Hal lainnya adalah menemukan putri klan es sesegera mungkin. Para pria kuat dari 4 klan kuno berkumpul bersama untuk membahas masalah ini. Fadi juga mengungkapkan pandangannya secara simbolis. Setelah pertemuan itu, dia tidak meninggalkan klan bulu, tetapi diatur untuk tinggal di klan bulu untuk sementara waktu. Kali ini, mereka yang datang ke klan bulu tidak hanya Fadi, tetapi juga Sarah. Begitu Fadi kembali, Sarah tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Paman Fadi, bagaimana kabarnya?" Fadi mengulangi isi pertemuan. Setelah mendengar ini, Sarah menghela napas lega. Fadi duduk bersila dan mulai berkomunikasi dengan Julian. Ia memberitahu Julian apa yang terjadi di sini dan memintanya untuk tidak lagi menggunakan rumah ilahi tertinggi untuk menipu orang. Dia sebelumnya telah memberi Julian sebuah prasasti misterius, yang akan memungkinkan mereka berkomunikasi secara langsung, tidak peduli seberapa jauh jarak mereka. Pada saat ini, Julian telah menetap sementara di kota api klan api. Pada saat ini, sebuah prasasti di tubuhnya bereaksi, lalu suara Fadi muncul di benaknya. Julian mendengarkan dengan saksama. Setelah mengetahui hal-hal ini, dia melirik Dara yang tampak khawatir, dan berkata, "Saya khawatir kita harus mengubah identitas kita." "Ada apa?" Dara bereaksi dan menatap Julian. Julian berkata, "Saya baru saja menerima kabar bahwa keempat klan kuno telah berkumpul untuk membahas keberadaan istana ilahi tertinggi di dunia gelap. Mereka juga akan mengirim mata-mata yang bersembunyi di berbagai klan di dunia gelap untuk menanyakan informasi Anda." Setelah mendengar ini, Dara berkata, "Aku tidak peduli. Aku bisa pakai identitas apapun. Tapi identitas apa yang mau kau pakai?" Julian memikirkannya, lalu bertanya, "Dari apa yang kau ketahui, siapa saja orang kuat di alam pusat luar yang terkenal di dunia gelap?" Dara berpikir sejenak dan berkata, "Ada beberapa, tetapi yang paling terkenal adalah Santo Tianyi." "Kenapa? Saint Tianyi sangat terkenal di dunia gelap." Julian sedikit terkejut. Dia juga tahu tentang Santo Tianyi. Dia meninggalkan kisah-kisah legendaris yang tak terhitung jumlahnya di pesawat pusat. Akan tetapi, tidak ada satu makhluk hidup pun di alam pusat atau bahkan di berbagai alam yang pernah melihat Santo Tianyi ini. Terlebih lagi, dia pernah berpura-pura menjadi murid Santo Tianyi. Ya, dia sangat terkenal. Dara mengangguk dan berkata, "Sebelum klan es hancur, aku mendengar kisah Santo Tianyi. Konon, dia pernah memblokir gerbang gunung milik ras primitif yang kuat dengan pedangnya, membuat ras primitif ini tidak berani membuka gerbang gunung atau meninggalkan gunung untuk waktu yang lama." Ras itu, Julian menjadi tertarik. Keluarga Protoss. Apa, klan dewa, salah satu dari 4 klan kuno. Julian benar-benar tercengang. Ya, Dara berkata, namun, meskipun klan dewa pada masa itu kuat, mereka bukan salah satu dari 4 klan kegelapan kuno. Pada masa itu, terdapat banyak ras primitif di dunia kegelapan, dan dunia kegelapan tidak sedang bergejolak. Kalaupun begitu, itu mengerikan. Aku telah memutuskan untuk berkelana di dunia gelap sebagai 49. Lagi pula, aku pernah berpura-pura menjadi murid Santo Tianyi sebelumnya. Hal-hal ini bukan rahasia di alam pusat. Dengan kekuatan klan kuno kegelapan, mudah untuk mengetahuinya. Setelah mengetahui hal-hal ini, Julian memutuskan untuk terus menggunakan identitas 49 dan terus berpura-pura menjadi murid Santo Tianyi. Dia segera mengirim pesan kepada Fadi, memberitahunya untuk tidak khawatir dan akan berhati-hati. Bersambung.